Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 193104047, Prodi PJKR Angkatan 19 kelas A. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya atau mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu imagery dalam olahraga. Baik, kita langsung saja masuk di materi. Yang pertama yaitu definisi imagery. Imagery sering disebut dengan vivid imagery, visualization, latihan mental, atau self hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dapat dalam kehidupan nyata dapat memancing reaksi emosional dan fisiologis. Dalam kurung Morris, Spittle, dan Watt 2005, dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu olahragawan membuat visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. 1. Menurut Cindy De Dinarsa, DKK dalam kurung 1996, visualisasi atau imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Yang kedua yaitu Richardson dalam kurun tahun 1999. Imagery is able to make a distinctive contribution to performance in objectively scribbled text, and these are normally characterized as those of spatial ability. Artinya, imagery mampu memberikan kontribusi tersendiri terhadap kinerja dalam tugas yang empiris secara objektif, dan ini biasanya ditandai sebagai tes kemampuan spasial. Yang ketiga yaitu menurut Lady Dahlan dalam kurun 2009, imagery atau visualisasi adalah proses membuat beban dan situasi mental di dalam pikiran mengenai sesuatu hal. Yang Yunus SB tahun 2014. Imagery atau visualisasi adalah membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti kejadian yang sebenarnya, serta dapat memberikan efek fisiologis dan psikologis yang nyata. Kemudian berdasarkan pengertian di atas, imagery dalam olahraga adalah membayangkan atau menggambarkan, mengingat, memunculkan kembali objek dan peristiwa atau pengalaman keterampilan gerak yang benar di dalam pikiran. Imagery adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman dalam pikiran. Imagery dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan.
Poin B, imigeri dalam olahraga, where, what, when, the why. Imigeri dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama, where, dalam kurun di mana imigeri bisa dilakukan. Artinya, imigeri dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua, what, dalam kurung apa yang diimigerikan. Artinya, imigeri yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. Yang ketiga yaitu when, dalam kurung kapan imigeri dilakukan. Dalam maksud imigeri dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Yang keempat yaitu why, mengapa imigeri dilakukan. Imigeri dilakukan untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah kita pelajari atau kita perbuat. Selanjutnya, waktu melakukan imigeri. Waktu melakukan imigeri bagi olahragawan adalah pada saat sebelum, selama latihan, dan sesudah latihan. Imigeri membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan. Seperti diketahui, olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak nyata baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi. Menganggap lawan lebih superior, kemampuan teknisnya masih rendah, atau lingkungan pertandingan yang menekan seringkali muncul di benak para olahragawan ketika menyiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Efeknya, seringkali olahragawan merasa rendah diri dan akhirnya merasa cemas yang berlebihan. Selanjutnya yaitu dasar latihan imigeri. Membahas dasar-dasar latihan imigeri, ada salah satu teori yang mendasari mekanisme latihan imigeri. Mental adalah a series triple code model yang mengemukakan 3 kondisi fundamental sebagai syarat terjadinya imigeri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, imigeri harus terpusat pada munculnya sensasi dalam arti yang sesungguhnya, seperti yang biasa dialami dalam kenyataan. Dan yang kedua, muncul pola respons somatik akibat dari kegiatan imigeri, artinya terjadi perubahan psikofisiologis dalam badan saat sedang atau setelah melakukan imigeri. Dan yang ketiga yaitu imigeri yang dibentuk benar-benar bermakna, dalam artian setiap imigeri harus memiliki arti yang signifikan yang bersifat subjektif atau dirasakan berbeda oleh setiap orang atau setiap individu. Selanjutnya yaitu adapun dasar-dasar latihan imigeri dalam olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman. Dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Poin yang kedua yaitu keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Poin ketiga yaitu latihan imigeri harus dilakukan setiap hari. Poin yang keempat, mengevaluasi keterampilan imigeri. Poin kelima yaitu kondisi rileks, merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imigeri. Poin yang keenam,
harapan yang realistis, dan motivasi yang cukup. Poin ketujuh yaitu bersikap positif. Yang kedelapan, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Lanjut di poin D, manfaat latihan imagery. Nah, adapun manfaat latihan imagery antara lain, yang pertama yaitu untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Kepercayaan diri merupakan keyakinan akan kemampuan olahragawan untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Dengan latihan imagery, olahragawan akan mampu meningkatkan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Jika sukses dalam latihan mental imagery, maka akan semakin yakin pada kemampuannya, dan peningkatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri. Poin yang kedua yaitu untuk mengembangkan strategi pre-kompetisi dan kompetensi. Olahragawan diajari untuk memahami situasi baru sebelum turun di gelanggang yang sebenarnya, sehingga apa yang akan terjadi dapat diantisipasi oleh olahragawan. Dan dengan antisipasi ini mudah melakukan adaptasi terhadap berbagai kemungkinan hal yang terjadi, belajar untuk mempertahankan perasaan tenang di bawah tekanan sehingga emosi dapat dikendalikan secara konstruktif. Yang ketiga yaitu membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang dilatihnya. Hal ini bisa dilakukan pada masa latihan dalam kurung yaitu training session. Poin yang keempat yaitu membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Bila ingin fokus pada pertandingan mental, imagery dapat dilakukan di saat dibutuhkan. Sewaktu-waktu bisa mengingat kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa dilakukan di saat mengalami kesulitan di lapangan. Baik, poin selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas imagery. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan imagery. Kemampuan imagery adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imagery akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan imagery yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan mengendalikan imaginya, maka performanya akan meningkat pula. Tetapi, tingkat keterampilan olahragawan juga mempengaruhi keberhasilan imagery, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan imagery dan tingkat keterampilan olahragawan dapat mempengaruhi performanya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan imagery tidak lebih dari 20 menit, yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan imagery juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik keterampilan gerak. Poin selanjutnya yaitu mengembang program latihan imagery. Pada umum, program latihan imagery dibangun oleh 4 tahapan proses, yakni tahap pemahaman, pengukuran latihan imagery dasar, dan latihan imagery sebenarnya. Dalam kurung Philly dan Walter pada tahun 1993, Yusuf Hidayat pada tahun 2008. Yang pertama, tahap pemahaman. Tahap ini sangat penting karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakini. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam penguasaan keterampilan gerak, teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi. Yang kedua yaitu tahap pengukuran. Tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu tahap latihan imagery dasar.
Tapi ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasikan sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan image. Yang keempat yaitu tahap latihan imagery sebenarnya. Untuk memperoleh hasil yang efektif perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Poin A ya, rangkaian gerak atau kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian. Poin B, gerakan harus dibayangkan positif mungkin. Poin C, imagery harus dilakukan berulang-ulang, teratur, metodis, dan sistematis. Poin D, pola gerakan yang dibayangkan harus perlahan atau slow motion. Poin E, yaitu dilakukan dalam kondisi rileks supaya dapat berkonsentrasi penuh. Poin F, dilakukan di tempat atau ruangan yang tenang. Poin G, menggunakan multimodalitas sensori dalam kurung visual, auditorial, kinestetik, penciuman, perabaan, dan pengecap. Dan poin H, sebaiknya dilakukan dengan mata tertutup sehingga dapat menghindari gangguan atau hal yang dapat mengacaukan pikiran. Baik, itulah PowerPoint yang sempat saya paparkan atau yang sempat saya jelaskan. Semoga cepat ditangkap atau dicerna. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.